Halo semuanya dan selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Kalau Anda benar-benar fokus pengen cari cara paling cepat dan efisien buat tembus evaluasi prop firm, wah Anda ada di tempat yang tepat banget. Hari ini kita nggak bakal bahas teori dasar yang bertele-tele. Anggap aja sesi ini semacam briefing misi taktis beroktan tinggi. Kita bakal ngebedah sebuah cetak biru, semacam rancangan matematis buat menaklukkan tantangan Flex 50K hanya dalam 4 hari. Ya, 4 hari. Nggak ada ruang buat tebak-tebakan di sini, yang ada cuma presisi, disiplin tingkat tinggi, dan eksekusi yang super terukur. Oke, mari kita mulai. Jadi, ini dia agenda misi kita. Kita bakal bagi jadi 5 tahap, mulai dari objektif dan jebakan konsistensi, lalu persenjataan trading kita, rencana induk, taktik di lapangan, dan terakhir ekstraksi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Objektif dan jebakan konsistensi. Di sini kita bakal menavigasi yang namanya aturan konsistensi 40%. Nah, coba perhatikan baik-baik. Objektif utama kita itu dapat target profit $2.500 dengan batas kerugian atau trailing drawdown di angka $1.500. Tapi, tunggu dulu. Disinilah letak rintangan terbesarnya yang sering bikin trader serakah terjebak. Kalau target Anda $2.500, secara matematis hari profit terbesar Anda itu nggak boleh lebih dari 40%. Artinya, batas amannya itu di sekitar $1.000. Coba bayangin, Anda lagi hoki banget nih, terus mencetak profit masif $1.200 dalam sehari. Ngerasa hebat? Pasti. Tapi kenyataannya, profit itu udah 48% dari total target. Dan tebak apa yang terjadi? Anda otomatis gagal. Iya, gagal karena melanggar aturan konsistensi. Konyol banget kan? Makanya, seperti poin yang sangat ditekankan dari sumber materi kita, sebuah hari dengan profit besar itu sebenarnya adalah jebakan anti-konsistensi. Misi kita di sini bukan buat nyetak pukulan home run yang spektakuler. Lulus evaluasi itu murni soal kedisiplinan matematis yang dikalkulasi. Kita harus merekayasa pertumbuhan yang merata setiap harinya. Pola pikir kita harus beralih dari sekedar mencari uang cepat menjadi eksekusi yang sangat amat disiplin. Oke, masuk ke bagian 2. Persenjataan trading. Kita bakal bahas instrumen presisi dan batas kerasnya. Sekarang, kita kan nggak mungkin bawa semua senjata ke medan perang, ya kan? Kita cuma bawa 2 instrumen presisi yang udah dipilih hati-hati banget. Sisi A ada Micro Nasdaq atau MNQ, dan sisi B ada Micro Gold atau MGC. Perhatikan deh, kita mengunci ukuran operasionalnya di tepat 2 kontrak micro. Kenapa harus 2? Karena ini benar-benar sweet spotnya. Cukup cepat buat ngejar target, tapi ngasih ruang stop loss yang logis. Jadi kita nggak gampang kesapu sama noise pasar yang acak. Beda ceritanya kalau Anda paksain pakai 3 kontrak dengan stop yang mepet banget. Parameter stop loss dan take profit di sini benar-benar udah dipatok kaku. Nggak bisa ditawar. Poin krusial manajemen risiko kita ada di angka ini, minus $250. Memang sih evaluasi Flex nggak ngasih aturan batas kerugian harian dari sananya. Tapi, kalau kita biarin kerugian terus membengkak, trailing drawdown $1.500 kita bakal ikut terseret. Makanya, kita pasang hard stop atau batas keras harian kita sendiri di minus $250. Ini harga mati, nggak ada kompromi. Begitu kerugian nyentuh angka ini, tutup platformnya. Dan ini membawa kita ke aturan operasional yang super darurat. Angka 2. Ingat ini baik-baik. 2 kerugian berturut-turut di hari yang sama, misi dibatalkan hari itu juga. Selesai. Misalnya nih, Anda kalah 1 kali di MNQ, lalu kalah lagi di MGC, dan totalnya udah mendekati minus $225. Langsung berhenti. Nggak ada ceritanya revenge trading atau mau balas dendam sama market. Matikan layarnya, dan kita kembali lagi besok dengan kepala dingin. Sekarang kita lanjut ke bagian 3, rencana induk. Inilah peta jalan target 4 hari kita. Nah, rincian ini dengan brilian mengilustrasikan gimana kita mecah target $2.500 jadi potongan kecil yang logis dan kronologis. Alih-alih ngotot cari $1.000 sehari, kita bagi rata dari hari ke hari. Hari pertama kita incar $575, lalu perlahan naik sampai puncaknya cuma $650 di hari ketiga dan keempat. Coba perhatikan, hari terbaik kita di sini itu cuma 26% dari total target. Jauh di bawah batas 40% tadi kan? Kita benar-benar aman dari radar aturan konsistensi. Gimana praktiknya? Gini, mari kita bedah betapa realistisnya hari pertama ini. Target Anda cuma $575. Caranya? Anda cuma butuh 1 trade menang di MGC yang nilainya $225, ditambah 2 trade menang di MNQ yang nilainya $350. Selesai. Begitu kalkulator Anda nunjukin angka plus $575 ini, berhenti trading. Sekali lagi, wajib berhenti. Keluar dari platform. Kemenangan sejati dalam evaluasi ini sebenarnya adalah kemampuan Anda buat walk away saat target udah tercapai. Oke, kita masuk ke bagian 4, taktik.
Di sini kita bahas manuver lapangannya ya, yaitu sapuan likuiditas dan pullback. Pasti Anda bertanya-tanya, kapan sih setup A+ ini digunakan? Rencana tanpa eksekusi yang tepat kan cuma ilusi ya. Nah, taktik utama kita, si setup A+ ini, kita sebut reversal sapuan likuiditas. Taktik ini hanya dipakai pas volatilitas lagi meledak, kayak waktu pembukaan sesi New York atau London. Kita incar pergerakan yang cepat dan tajam. Kalau Anda coba-coba pakai taktik ini pas pasar lagi sepi, ya itu sama konyolnya kayak mancing ikan paus di kolam renang. Anda nggak bakal dapat apa-apa. Protokol reversal ini punya 4 langkah mutlak, persis kayak masukin kode peluncuran. Pertama, likuiditas atas atau bawah sebelumnya harus benar-benar disapu bersih. Kedua, harus muncul candle displacement, dorongan berlawanan yang sangat brutal. Ketiga, dorongan ini memecah struktur pasar, bikin yang namanya change of character atau BOS. Dan keempat, ingat ini baik-baik, kita baru tarik pelatuk hanya saat harga melakukan retest ke area imbalance atau fair value gap. Benar-benar mekanis, harus step by step. Tentu aja ada filter wajib supaya Anda nggak asal pencet tombol. Kalau nggak ada sapuan yang jelas atau displacementnya loyo, langsung skip. Aturan paling tegas dari panduan ini adalah, kalau Anda mau masuk posisi cuma gara-gara perasaan harga bakal balik arah, tolong, lewati aja. Trading pakai perasaan itu jalan tol menuju kehancuran akun profit Anda. Terus gimana kalau setup A+ tadi nggak muncul? Tenang, kita punya taktik sekunder. Pullback continuation. Sesuai namanya, ini hanya dipakai kalau tren pasarnya benar-benar bersih. Anda lihat tren besarnya, terus nunggu harga istirahat sebentar atau pullback ke area krusial kayak fair value gap atau VWAP, lalu masuk searah dengan tren. Tapi, peringatan keras nih, memaksakan setup pullback ini pas pasar lagi choppy atau berantakan, itu bakal langsung bunuh evaluasi Anda seketika. Akhirnya kita sampai di bagian 5, ekstraksi, aturan sesi, dan disiplin. Ini dia fase paling kritis dari seluruh misi kita. Dapat profit itu mungkin gampang, tapi mempertahankan profit itu beda cerita. Kita cuma punya jendela operasi yang sangat sempit, hanya beroperasi di sesi New York dan maksimal cuma 2 jam di depan layar. Kenapa harus sebatas ini? Karena fakta mengerikannya, banyak banget trader yang malah hancur justru tak lama setelah mereka profit, gara-gara mereka gatel pengen terus trading. Jadi, kalau dalam 15 menit pertama target Anda udah hit, ya di menit ke-16 Anda wajib log out. Mari kita lihat gimana cetak biru frekuensi ini makin memperketat risiko Anda seiring berjalannya waktu. Kita kunci maksimal di 4 trade sehari. Trade pertama, wajib pakai setup A+ yang sempurna. Trade kedua, bisa pakai setup continuation. Trade ketiga, nah ini hanya boleh diambil kalau Anda posisinya udah hijau atau udah profit hari itu. Dan trade keempat, itu cuma peluru darurat terakhir. Sistem ini secara sistematis dirancang buat ngebunuh overtrading bahkan sebelum ia dimulai. Saya mau balik lagi ke jebakan konsistensi yang sempat kita singgung tadi, karena ini super penting. Materi kita menyebutnya aturan $900. Bayangin, di hari ke-1 Anda lagi on fire, strategi berjalan mulus, dan Anda nyetak profit $900. Ego Anda pasti bakal teriak, wah tanggung nih, gas teruslah sampai $1.400 hari ini biar cepat beres. Jangan, sekali-kali jangan. Kalau Anda paksain, profit Anda nyentuh 56% dari total target. Dan boom, Anda langsung didiskualifikasi secara teknis saat itu juga. Jadi, ini dia ringkasan dasar periksa atau aturan operasional mutlak kita untuk misi ini. Hanya main di 2 mikro MNQ atau MGC. Maksimal cuma boleh 2 kali loss beruntun tiap harinya. Punya hard stop harian di angka minus $250, kalau profit udah tembus $650 langsung paksa tutup platformnya. Hanya main di sesi New York. Dan pastinya tidak ada yang namanya balas dendam sama market atau revenge trading. Tujuan kita di sini bukan buat jadi pahlawan profit harian, tapi murni buat lulus evaluasi tanpa nginjak ranjau konsistensi. Sistem ini pada dasarnya meretas cara kerja pro firm pakai probabilitas dan matematika murni. Cetak biru yang kita bahas ini secara matematis nyaris tanpa celah. Tapi, pertanyaannya sekarang, dan ini tantangan buat Anda, bisakah Anda menyingkirkan ego Anda, berhenti memburu pukulan home run, dan murni mematuhi matematika yang membosankan tapi mematikan ini cuma untuk 4 hari berturut-turut? Kalau jawaban Anda iya, akun funded itu udah pasti ada di genggaman Anda. Oke, sampai jumpa di sesi penjelasan berikutnya, dan selalu utamakan logika di atas emosi.